Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fenity Faridayanti Dan saya Haris Mustafa di Pen Channel. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, kali ini kita mau sharing-sharing mengenai apa kak? Tentang fenomena anak-anak muda zaman sekarang, yaitu pacaran, yang mana pacaran ini sudah dikenal oleh anak-anak SMP, SMA, kuliah, atau bahkan mungkin anak-anak SD pun sekarang sudah mulai paham dan mengikuti senior-seniornya yang melakukan pacaran itu. Nah, menurut Vivi nih, apa sih yang terlintas ketika mendengar kalimat pacaran? Pacaran itu sesuatu hubungan yang tidak diridai oleh Allah. Memang semua pacaran itu tidak berujung pada zina, tetapi pacaran itu menjadi salah satu pintu gerbang perzinahan. Nah, menurut kakak itu sejak kapan sejarah pacaran itu ada? Oh ya, memang sejak kecil saya memang sudah mengetahui tentang istilah pacaran sih. Tapi kalau kita meruntut kepada sejarahnya, pacaran itu sebenarnya memiliki makna yang bagus zaman dulunya, karena sejarahnya dulu kalimat pacaran itu bermula ketika di wilayah daerah Melayu, Malaysia, Medan kesananya dan sekitarnya. Itu ketika ada seseorang laki-laki yang mencintai wanita, kemudian wanita laki-laki itu akan menemui ayahnya, kemudian meminta anak perempuannya, kemudian istilah ketika sudah diterima oleh ayahnya, maka wanita itu akan dipakein kukunya itu daun pacar. Maka istilah itu kemudian dinamakan pacaran. Maka perempuan itu akan dipingit, nggak boleh keluar-keluar selama 40 hari. Untuk apa? Untuk belajar menjadi seorang istri kepada ibunya. Dan laki-lakinya pun untuk belajar menjadi seorang suami dengan mencari nafkahnya, dengan pengetahuan bekal pernikahannya. Itu sejarahnya dulu begitu. Jadi sejarahnya emang bagus, istilahnya bagus dulunya. Tapi ketika dipraktekkan dengan perkembangan zaman, itu benar-benar jauh berbeda dengan pacaran yang memang sebenarnya kayak zaman dahulu. Sekarang sudah, menurut saya sudah melampaui batas aktivitas-aktivitasnya. Tujuan pacaran itu sebenarnya apa sih kak? Kalau tujuan, ketika saya bertanya-tanya kepada para aktivis pacaran, apa sih tujuan kalian pacaran? Biasanya mereka akan menjawab dengan untuk saling mengenal, atau memang dalam bahasa Arabnya itu adalah ta'aruf. Ketika Islam mulai menunjukkan dirinya dengan kalimat istilahnya itu ta'aruf, mereka aktivis pacaran mengatakan, oh sama aja kok, tujuannya toh untuk sama-sama saling mengenal. Tapi dalam proses aktivitasnya tentu sangat berbeda. Ketika kita berbicara mengenai ta'aruf yang sesungguhnya, itu perbedaannya begitu mencolok menurut saya. Di antaranya adalah ketika kita untuk saling mengenal, ketika kita ta'aruf, kita itu tidak butuh sebuah pencitraan atau rasa ingin dipuji. Maka ketika kita berbicara tentang ta'aruf dan pacaran, itu tentu hal yang berbeda ya. Ketika kita mengetahui, mendengar, melihat teman-teman kita yang aktivis pacaran, ketika mereka melakukan aktivitasnya, biasanya mereka penuh dengan rayuan, penuh dengan pencitraan, gombalan, memperlihatkan hanya sesuatu yang terlihat baik, atau bahkan sebuah kepalsuan sebenarnya. Di balik itu, di balik kebagusan atau kemewahan dalam penampilannya, biasanya tersimpan sebuah kebohongan untuk mewujudkan itu. Biar yang dilihat tuh yang indah-indah. Iya, jadi ada sebuah kebohongan yang ditutupin ketika pacaran, karena pengen terlihat wah di depan orang yang dia harapkan mendapatkan cintanya. Berbeda dengan ta'aruf. Ta'aruf itu biasanya emang tujuannya untuk hal keseriusan, untuk yang memang siap untuk melangkah menuju pernikahan. Dia biasanya itu akan mengeluarkan atau menunjukkan kepada calon pasangannya biasanya justru adalah kekurangan, karena tujuannya
agar pasangan itu menerima kekurangan itu. Kalau mau menerima ya dilanjut, kalau nggak mau menerima ya memang berarti belum jodohnya. Jadi pikirannya itu lebih simpel dibandingkan dengan pacaran yang sibuk dengan kayak pencitraan gitu. Terus apa yang dicari dalam pacaran itu sebenarnya apa sih? Seseorang yang pacaran biasanya yang dicari adalah kesenangan. Biasanya pacaran kepingin mendapatkan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menikah, namun dia tidak memiliki komitmen atau keberanian untuk bertanggung jawab sebagaimana orang yang menikah. Tapi dia kepingin mendapatkan kepingin mendapatkan yaitu tadi apa yang didapatkan oleh orang menikah, tapi tidak mau melakukan bertanggung jawab sebagaimana orang yang menikah. Terus yang dirugikan dalam berpacaran itu apa sih Kak menurut Kak? Kalau mengenai kerugian ketika sampai terjadi perzinahan misalnya, yang paling dirugikan adalah wanita. Yang mual-mual wanita, yang mengandung 9 bulan wanita, yang malu wanita, yang malu juga keluarga wanita. Karena nanti kalau kita berbicara perzinahan memang begitu dalam banget sih. Dari walaupun kita sudah bertobat, kita sudah benar-benar taubatan nasuha, mungkin memang benar, insya Allah tobatnya diterima, tapi bekas dari dosa yang namanya zina itu tidak akan terhapus. Misalnya ketika anaknya lahir, anaknya tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibunya, tidak bisa mendapatkan warisannya. Tidak, ketika anaknya seumpama anaknya perempuan menikah, maka ayahnya tidak bisa menikahkan karena statusnya nasabnya nggak bisa ke ayahnya tapi ke ibunya. Kemudian ketika seorang anak hasil zina itu laki-laki, dia tidak bisa menjadi wali buat adik-adik perempuannya, dan banyaklah. Intinya bekas dari perzinahan walaupun sudah taubat itu akan selalu ada terlihat. Kemudian kalau laki-laki ya tentu kerugiannya adalah dia dosa besar, sebuah dosa besar yang akan menghambat rezekinya, yang akan menghambat kepercayaan dirinya dan lain sebagainya. Tapi kerugian adalah benar-benar pada wanita. Rugi banget, jangan sampai deh, ya Allah. Terus aktivitas dalam berpacaran itu sebenarnya apa aja sih? Ya aktivitasnya kayak tadi itu. Kayak buang-buang waktu banget. Iya, jalan-jalan ke sana kemari, tanpa tujuan yang jelas ya. Naik motor kanan kiri, naik motor kanan kiri, ujung-ujungnya masuk angin, kembung ya. Terus yang dirasakan saat jauh dari pacar itu apa? Salah satu titik lemah seorang laki-laki adalah perempuan. Ketika seorang laki-laki sudah menetapkan cintanya, nafsunya kepada seorang wanita, maka dialah yang akan dipikirkan siang dan malamnya. Hati terasa risau ketika tidak ada kabar darinya. Di hati terasa galau ketika SMS WA-nya nggak dibalas, sampai kemudian makanan yang hendak dimakan sampai dingin karena sampai gak nafsu. pusing karena tidak dibalas WA-nya. Itu kan kasihan banget gitu. Apa tadi? Lagi ngomongin apa? Itu yang dirasakan saat jauh dari pacar. Oh iya, kalau dari wanita mungkin kamu punya pendapat lain. Ya mungkin rasa galau kalau misalnya saat jauh dari pacar, ya gak tahu sih, saya gak begitu pengalaman. Jadi maksudnya kalau kita ambil kesimpulan, jatuh cinta itu nggak ada rasa yang enak ya kalau memang belum halal. Karena yaitu tadi, rindu itu berat kalau kemudian tidak disalurkan kepada yang halal. Sedangkan bila disalurkan kepada yang haram itu termasuk kita menjadi orang-orang yang tidak sabar, karena sebenarnya sudah ada jatahnya masing-masing, sudah ada jatah yang bisa dihalalkan. Kenapa kemudian mengambil jalur yang halal, yang haram? Padahal memang pernikahan itu biasanya sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian banyak orang. Makanya agama yang paling memudahkan syariatnya mengenai pernikahan adalah Islam. Cukup mendatangkan 2 orang saksi, mahar
yang mudah, bukan murah ya, mudah itu kadang murah kan juga belum tentu mampu ya, tapi Islam mengajarkan yang mudah-mudah aja. Kemudian wali, udah, Saksi. 2 saksi, mahar, wali, gitu kan Wi? Iya, jadi nikah aja lah. Berbuah pahala juga. Ya, intinya kalau memang belum siap untuk menikah ya, saya sarankan untuk jangan deket-deket dengan wanita lah, karena memang wanita itu bisa menjadi racun. Karena memang Rasulullah juga mengamanatkan kepada umatnya bahwa tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar daripada fitnah wanita. Memang wanita itu gitulah. Lebih baik banyak-banyak memperbaiki diri. Kalau Iya. misalnya nggak kuat ya banyakin puasa. Iya, kalau memang udah kepengen menikah namun belum ada kemampuan untuk menikah, maka perintahnya Nabi adalah banyak-banyak puasa. Memang karena puasa itu tidak menghilangkan rasa rindu, puasa tidak menghilangkan nafsu, tapi dengan puasa itu seolah-olah nafsu itu ada, cuman kita tidak bertenaga untuk melampiaskan itu. Dan ketika kita berpuasa juga kita jadi merasa orang yang diawasi oleh Allah. Ketika apa-apa yang dilakukan itu hati-hati, karena kita walaupun kita sudah berada di tempat yang tersembunyi, misalnya di kamar mandi itu ada air banyak, kalau kita minum kan juga nggak ada yang tahu. Tapi ketika seseorang yang berpuasa, enggak, Allah melihat kok, jadi dia akan menjaga dirinya lebih baik. Terus yang dibahas dalam obrolan berpacaran itu sebenarnya apa sih? Oh, yang diomongin kalau orang pacaran, Sebenarnya apa sih? apa ya, saya juga bukan aktivis pacaran, memang dari dulu nggak pacaran, alhamdulillah. Walaupun dulu juga belum mengetahui larangan itu sebelum kita belajar tentang agama, tentang apa sih itu zina. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan saya dari keinginan untuk berpacaran dan berkomitmen untuk tidak pacaran sih. Jadi kalau yang saya tahu mungkin dari teman-teman atau dari apa yang saya lihat, ketika pacaran itu paling ya janjian nonton, janjian makan bakso, sama jalan-jalan ke Monas atau Rekun. Kayaknya kalau obrolan juga kayak obrolan nggak penting Iya, sih. paling Buang-buang waktu, iya buang-buang paling duit. nanya, kamu tuh sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Kayak obrolan nggak penting gitu. Makanya lebih baik menghindari daripada seperti itu. Kan Allah juga mempermudahkan dengan jalan menuju pernikahan. Lagi pula berbuah pahala ya nggak? Kamu yang nanya. Mungkin itu aja sharing-sharing ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan bisa diambil yang baik-baiknya. Kalau memang ada yang tidak baik, ya jangan diambil. Ambil yang baik-baiknya. Dulu ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.